Recording in progress. Center for Control Automation and System Engineering, kita sebutnya CCASE. Kita punya satu lagi SINIX ya. Dalam rangka konferensi internasional yang sebentar lagi kita lakukan berjudul Mechatronics, Robotics and System Engineering ya. Saya dan Pak Jonathan yang akan memberikan. Oke, jadi intinya adalah seperti dikatakan tadi, bagaimana cara untuk mendesain produk menggunakan teknologi CAD/CAM. Dalam hal ini kita batasi di CAM. Perancangan tuh CAD dengan CAM ada, keluar produk jadi. Ya, sekarang kita coba manfaatkan konsep CAD yang waktu Anda gunakan untuk merancang, kita kirim ke mesin CNC bagaimana produk itu nanti bisa dibuat. Kira-kira begitu. Ya, kita punya simulator yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana sebenarnya mesin mengerjakan produk itu berdasarkan konsep machining atau cutting operation. Ya. Banyak proses yang bisa dilakukan, bisa milling, bisa turning, bisa yang lain-lain banyak. Kebetulan di simulator ini disediakan banyak sekali mesin yang bisa Anda gunakan. Ya, mari kita coba milling dulu. Nanti kalau sudah punya pengalaman awal bisa masuk ke turning, bisa masuk ke bahkan ada CNC router, ada robot, bahkan ada 3D printing, ada laser cutting kalau nggak salah ya. Ada juga plasma cutting, banyak lah, ada sekitar 9 atau 12 mesin. Kira-kira banyak sekali, belum semua di explore ya. Nanti Anda bisa explore. Kemudian mendapatkan manfaat teknologi CAD/CAM dalam merancang dan mengerjakan produk itu. Nah, kita tahu kalau memotong benda, melakukan proses machining, itu adalah kita menggerakkan pahat, memarut benda, pahat kita gerakkan relatif terhadap benda kerja dengan gaya potong yang begitu besar. Bisa satu mata pahat memotong atau bisa sambil berputar, banyak mata pahat seperti 5 ini memotong masing-masing, bisa juga seperti itu. Kalau kita melihat kerja manual, itu melakukan pemesinan secara manual, itu beberapa hal yang akan terjadi yang tidak kita inginkan ya. Terutama gerakan-gerakan mesin yang kompleks dalam rangka membuat produk kompleks seperti ini misalnya. Tetapi kalau sekedar buat kotak begini, garis lurus X, garis lurus Y, garis lurus Y, X lagi Y, dan tidak ada korelasi antara X dan Y, tidak ada kombinasi X dan Y, gampang masih. Ya, karena kalau manual itu tinggal muter hand wheel namanya, maju, motong ke kiri, motong itu masih gampang. Tetapi kalau sudah diminta membuat produk yang rumit, apalagi ada permintaan produksi massal, nah cara manual ini banyak masalahnya. Satu, ketelitian dimensi tidak dapat dihasilkan dengan baik ya, kalau manual. Kemudian konsistensi kualitas yang dihasilkan itu rendah, nggak bisa konsisten terus. Ya, sekarang bisa buat yang bagus pagi ini, siang mulai lapar, sore turun lagi kualitas. Jadi sangat dipengaruhi oleh suatu situasi kerja operator, ruangan tempat bekerja dan seterusnya ya. Apalagi melakukannya untuk produk yang rumit, setiap saat buat langkah yang berulang-ulang yang mana belum tentu selalu ingat kalau sudah 100 kali. Ya, itu misalnya. Repeatability yang tidak bisa diharapkan. Anda buat satu bagus, yang kedua, ketiga, keempat, mungkin masih bagus, ke-11, ke-12, ke-1000, sudah nggak bisa diharapkan. Tetapi dengan menggunakan nanti teknologi yang lain ini, yang pakai CAM ini, itu Anda buat sekali programnya, cara kerja yang baik, nggak gampang, tetapi sekali buat yang agak rumit itu, selanjutnya tinggal di run saja. Jadi mendapatkan keuntungan untuk pembuatan yang jumlahnya begitu banyak dan yang begitu rumit. Persiapan waktu persiapan juga lama ya. Mari kita lihat. Walaupun Anda lihat orang sudah jago seperti ini, kalau manual belum itu selalu hasilnya bagus ya. Biarpun cantik sekali operatornya, ya bisa bekerja, bahan ini juga kualitas juga nggak bisa kita pegang terus. Apalagi yang serius seperti ini, semuanya tidak membantu kita dalam rangka mempertahankan kualitas hasil kerja yang terus-menerus misalnya. Bisa membuat, tapi 1-2. Nah, itu nanti akan membedakan. Kalau Anda membuat jumlahnya cuma 5 di bawah 10, mungkin manual yang lebih bagus.
Tetapi kalau sudah membuat ribuan, mungkin secara maestro itu programming yang dengan CAM itu mungkin lebih baik. Nah, modern machining itu cirinya kita bekerja dibantu sama komputer. Nah, makanya disebut computer aided manufacturing. Yang kita sekarang kerjakan bukan manufacturing-nya, baru edit-nya saja. Jadi kita menyiapkan proses manufaktur dibantu dengan komputer yang malah apa? Menyiapkan G-code, melihat yang mana bagian yang dipotong sudah dengan baik atau tidak. Adakah kemungkinan mesin nabrak benda kerja kita? Adakah fitur-fitur di machining yang tidak bisa kita kerjakan? Padahal di CAD itu semua bisa. Ternyata di sini nggak bisa, misalnya. Itu bisa kelihatan dengan bantuan CAM ini. Nah, produk yang dikerjakan bisa bentuknya cylindrical secara umum, artinya bentuk-bentuk yang memiliki bentuk-bentuk yang memiliki ini termasuk cylindrical. Ini juga dianggap cylindrical walaupun diameternya tidak konstan dari bawah ke atas, tapi sudah termasuk cylindrical. Sementara rectangular, ini termasuk rectangular. Ini termasuk jelas rectangular. Tapi kalau sudah seperti ini dimasukkan rectangular karena nggak ada sumbu simetri seperti bentuk cylindrical, ya. Dan ini termasuk yang kompleks karena ada dua bidang, 3D, ke sana kurva, ke sini kurva, satu lagi ke mana? 3D ini. Ini kurva cukup dua kurva sudah 3D ya. Kurvanya itu kompleks. Contohnya seperti ini, yang kanan simple ya untuk produk yang rectangular. Anda bisa lihat kalau pahat bergerak dari A ke B, kelihatan tuh, waduh nabrak gitu. Jadi kelihatan di simulasi ini bisa kita arahkan kemudian laluilah suatu intermediate point namanya, atau bentuk sebelah kiri benar rectangular seperti itu bentuk cylindrical seperti itu bentuknya. Kalau nanti yang rectangular begini cara motongnya, ya misalnya dengan menggunakan mesin, pahat bisa berbeda, coba lihat, tetapi hasilnya bisa sama. Itu yang penting. Jadi jangan sampai membuat benda ditentukan oleh ukuran pahat. Padahal nggak boleh. Mau ukuran pahat berapapun, hasilnya harus sama. Contohnya. Bahkan, ini kayaknya untuk core ya, kalau kita belajar pengecoran, ada core untuk membuat intinya piston kendaraan bermotor, intinya ini, itu ada kombinasi ini. Ada tadinya awalnya itu benda silindrikal, kemudian sudah mulai punya fitur seperti itu masuk kemudian ke dalam rektangular. Jadi kombinasi. Nah ini yang murni silindrikal, seperti itu kita nggak punya mesin CNC bubut, tapi punya CNC yang ini di TI kita bisa pakai. Ya. Nah yang lebih sadis lagi adalah ini. Sudah silindrikal, pakai bagian yang datar. Itu kompleks sekali. Nggak cukup kadang-kadang 3 sumbu. Mesin harus tambahkan menjadi 4 atau 5 sumbu. Baru bisa dia mengerjakan sesuatu yang sambil berputar di sini ya. Kerjaan seperti itu. Contohnya produk ini turbin, propeller, dan segala macam. Nah kita belajar CAD kemudian. Sebelum menggunakan CAM, kita dibantu oleh CAD. Computer Aided Design. Anda mendesain menggunakan bantuan komputer. Bukan Computer Aided Drafting. Ada orang bilang CAD itu drafting, bukan yang itu. Ya, drafting itu beda, hanya menggambar saja. Tapi kalau pakai CAD, Anda akan juga berpikir apa itu namanya DFM. Mungkin ada yang pernah tahu DFM? Design for Manufacturing. Jadi waktu merancang, berpikirlah bagaimana teman-teman di manufaktur bisa tidak membuatnya, harus dipikirkan dari sekarang. Kemudian juga DFA, Design for Assembly. Nanti kalau sudah dibuat, bisa dibuat, tapi bisa nggak dirakit? Atau kalau bisa dirakit, susah atau tidak? Patah nggak? Atau bisa dirakit, nggak bisa dilepas misalnya. Harus dipikirkan dari sejak desain. Makanya disebut Computer Aided Design. Dan ada DFX yang lainnya. DFA, DFX, DFSS, DFQ, DFA, segala macam banyak sekali. Itu harus dipikirkan di awal. Ya. Sehingga contoh-contoh produk yang bisa dibuat dengan CAD seperti ini misalnya, ini akan dijadikan topik lagi selanjutnya untuk perancangan, misalnya gimana cara Anda menentukan ukuran benda, ukuran komponen, materialnya apa, nanti dia megang benda dengan kekuatan sekian, tekanan sekian, pecah nggak, patah nggak, dan sebagainya. Ya itu kita bahas. Mekanisme seperti apa, betulkah dia mampu membuka sampai kedalaman pembukaan tertentu, bisakah motor memutar ini dengan lancar dan seterusnya. Bahkan di CAD kita bisa merancang seperti ini dengan mekanisme robot yang serumit apapun bisa kita lakukan. Ya. Nah kemudian computer aided manufacturing
Itu membantu kita setelah membeli produk, kita bisa lihat proses manufakturnya seperti apa. Mesin apa yang kita pakai, ya di bagian mana tidak bisa dipotong. Oh berarti membutuhkan 3 axis, nggak cukup, harus 4 axis, 5 axis, dan seterusnya. Ini contoh-contoh produk rumit yang bisa kita lakukan di simulasi ini. Nah ini contoh yang tadi saya bilang, kalau ingin membuat produk yang sebelah kiri ini, sebelah kanan ini paling kanan, itu tidak cukup dengan punya sumbu X, Y, Z. Harus X, Y, Z tambah alfa dan beta. Produknya bisa berputar, plus berputar begini satu lagi, baru bisa kita buat produk seperti ini. Mahal sekali ya. Jadi kalau Anda mampu membuat produk seperti ini, itu nilai editnya, nilai tambahnya sangat tinggi. Ya. Jadi kemampuan itu menentukan penghasilan nantinya. Pabrik Anda, perusahaan Anda. Tentu yang nggak kelewat, harus nggak boleh lewat sebenarnya CAE ya, Computer Aided Engineering. Setelah diketahui dimensinya, materialnya, perlu dites. Betulkah tegangan yang terjadi tidak melebihi kekuatan material? Yang perlu diketahui. Kalau sampai tahu kita masih aman 3, faktor keamanan 3, 4, 2, terserah. Di samping itu kita tahu umurnya nanti. Kalau kena getaran berapa juta cycle dia baru patah. Itu juga harus diketahui nanti. Kita nggak di sini bahasnya. Nah, kemudian mesin milling, kita khususkan ke mesin milling ada 2 macam. Ada yang vertikal dan horizontal. Ini contoh yang vertikal. Dari mana lihatnya? Dari sumbu putar spindle. Ini yang vertikal begini. Satu lagi ada yang horizontal, sumbu putarnya begini. Ya, setnya menentukan arah. Ini bahkan 4 sumbu. Di samping X, Y, Z ada tambah A, B, sorry. Nah, satu lagi bisa A ke sini ya. Bebas saja yang bilang, ini A di sini, B di sini, bebas. Tambahannya jadi 5. Tapi ini dia pakai B. Biasanya X, Y, Z, A gitu ya, tapi nggak apa-apa. Ini yang milling. Tentu kalau milling sudah tambah 1 sumbu, bukan main canggihnya jadinya. Kalau manual programming susah sekali. Tetapi kalau sudah pakai CAD, itu B-nya kapan bergerak sudah simulator yang membantu kita. Itu untungnya kalau pakai simulator. Kemudian ada turning atau lathe. Hati-hati baca lathe. Banyak orang nggak bisa baca. Dan lathe, bukan latte. Kalau latte adanya di Starbucks, kopi latte. Ya, seperti ini mesinnya, canggih juga. Ya, apalagi sudah mesinning center, turning center, dia bisa bubut, juga bisa milling di dalamnya. Produk tadi itu yang silindrikal ada datarnya itu dikerjakan di sini. Ini canggih juga. Sumbunya seperti itu. Selalu sumbu putar dari spindle namanya Z. Kemudian ini hanya muncul X, Y-nya hilang. Kenapa? Karena X dan Y bergabung. X pas naik ke atas jadi Y, jadi nggak perlu Y lagi, X saja berputar. Makanya sumbunya cuma 2 untuk bubut nanti ya. Nah, saya harus sampai di sini dulu, berhenti. Gitu. G-code yang kita gunakan untuk memprogram mesin CNC. Dan hampir semua mesin yang menggunakan bantuan komputer pakai G-code. 3D printing bisa pakai G-code. Mesin press bisa pakai G-code. Mesin bending bisa pakai G-code. Tentu lebih sederhana daripada milling. Milling paling kompleks G-code-nya. Ya, itu juga di kode dengan RS274 is the most widely used computer numerical control programming language. Jadi bahasa memprogram adalah pakai G-code. It is used mainly in computer-aided manufacturing to control automated mesin tools, and has many variant. Ini saya ambil dari wiki, ya. Bahasa teknis yang lain bervariasi, ambil yang paling netral wiki aja. G-code instruction are provided to machine controller. Dasar komputer di sini. Nah ini tugasnya apa? Tells the motor where to move, how fast to move, and what path to follow. Ya, motor itu tentu hanya berputar, tapi kombinasinya membuat path. Ya, jadi path terjadi dari kombinasi. Bukan X, Y saja, Z juga bisa terlibat di dalam. Ya, kemudian G-code also called preparatory codes atau preparatory function. Ya, any word in CNC program that begins with letter G, makanya disebut G-code. Ada G, semua huruf G akan muncul untuk ini. Ya, apa saja pakai rapid movement. Jadi dari satu ketik lagi dengan cepat, secepat-cepatnya biasanya mengambil kecepatan maksimum motor. Kalau ada 3 motor, X, Y, Z, 3 motor. Start dulu awal, sudut 45 derajat harusnya, kemudian baru sisanya diselesaikan. Kedua juga bisa control feed and straight line.
or arc, or any other motion. Ya, semua itu diperintahkan oleh G ini. Kemudian yang umum digunakan, kita tahu ada banyak sekali. Ya, ada G00, terus lanjut G42, lanjut G43 sampai G485, lanjut dari 90 sampai 95, bahkan 99 juga ada. Katakanlah 100, masa kita hafalin 100? Tidak usah, kita hafal yang penting-penting saja. Salah satunya G00, ya, G0, O0. Ya, misalnya apa itu? Itu perintah bergerak dari satu titik ke titik lain dengan gerakan speed, rapid motion. Rapid itu biasanya, ya ada juga mesin yang simulasinya garis lurus, adalah kecepatan maksimum motor. Kalau XY punya kecepatan maksimum sama, atau tentu harusnya 45 derajat gerakannya, sisanya baru diselesaikan oleh motor, sisanya yang lain. Jadi menuju titik itu. Dalam hal ini yang penting G0 itu lintasan tidak penting, tetapi titik tujuan dicapai dengan presisi. Jadi point to point istilahnya. Itu yang penting. Kalau Anda punya proses drilling, pakailah G00 kalau dia memberikan kecepatan maksimum, tetapi kepresisian posisi terjadi. Ya, dalam hal ini rapid motion tidak boleh motong. Ya, tidak ada gerakan potong, dia tidak ada kompensasi untuk gaya yang muncul. Kalau motong ada gayanya. Nah, ini gerakan cepat saja dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ada yang kedua namanya linear interpolation. Nah, ini yang gerakannya harus sesuai dengan sudutnya, tangannya dari lintasan itu. Ya, kalau dia di kuadran satu ke kanan ke atas dengan sudut sekian harus terjadi. Berarti itu ada kombinasi kecepatan antara motor satu sama motor yang lain, X dan Y. Ya, kalau minus katakanlah bukan minus lah boleh, minus 37. Berarti kan yang satu ke kanan, yang Y-nya turun, negatif kombinasinya. Sudutnya harus tepat. Makanya G01 yang berperan. Kemudian ada juga yang circular interpolation, bisa ke kanan clockwise, bisa counter clockwise, hanya membedakan arahnya saja. Pakai G03, G02, dan G03. Kalau G02, Anda suruh dia bergerak dari awal misalnya 0,12 menuju X12 Y0. Itu lihat gambarnya. Clockwise gerakannya. Terus biar mau melingkar gimana? Harus dikasih tahu tambahan informasi berupa informasi tentang di mana pusatnya. Anda kasih tahu, oh pusatnya di bawah dari titik awal, di bawah. Di bawah itu definisinya J-nya minus. X-nya nggak ada, karena cuma turun. Jadi I-nya 0, J-nya minus. Ya, itu salah satu cara untuk memberitahu mesin gerakannya counterclockwise. Yang satu lagi tentu tadi clockwise, sekarang counterclockwise. Sama saja, cuma bedanya lihat tujuannya itu cenderung membuat gerakan counterclockwise. Sama untuk di sini, pusatnya ada di bawahnya. Jadi J-nya minus 20, I-nya 0. Lihat aja koordinat-koordinat yang terlibat. Tetapi bisa juga bentuk lain yang sedikit lebih kompleks. Nah ini coba lihat. R itu ya pusatnya di 0,2 bukan di 0,0. Ya, jadi Anda membuat lingkaran, bagian dari lingkaran dari 5,12 ke 10,7. Itu clockwise. Harus kasih tahu, pergilah dari 5,12 ke 10,7. Beritahu tambahannya, di manakah radiusnya, di manakah pusatnya? Oh, pusatnya ada di sebelah kiri 5, di bawah 10. Berarti I-nya minus 5, J-nya minus 10. Itu cara lain, bukan cara yang sama, tetapi nilai IJ-nya ada. Semuanya memiliki nilai. Demikian juga untuk yang G03. Coba lihat, tadi misalnya dari 00 dia pergi ke 512 pakai G01, setelah itu bergerak G03. Ini ada kalimat salah itu di gambar itu ya. Ini starting point for G03 harusnya. Jadi teks di internet saya bisa salah. Jadi kita harus tahu yang salah. Biarpun dapat dari orang lain, jangan ditiru. Itu salah. Kita harus tahu itu salah. G03 harusnya dia bergerak dari 5,12 ke 0,7. Pusatnya di mana? Di bawah dan persis di bawahnya. Jadi cuman J-nya saja minus seperti tadi. Cuma bentuknya beda sama yang tadi. Agak kompleks sedikit. Ya. Nah, itu jangan dijadikan
hambatan. Itu hanya cara saja. Konvensi kita mau bicara G03 ada bahasanya, ikuti saja. Kalau Anda nggak tahu informasi I dan J, Anda bisa pakai radius, R aja. Kalau tahu radiusnya berapa, 5 sama 5 itu akar 25 ya. Akar 25 itu sekitar ya, sekitar 5 sama 5, 5 akar 2, sorry, 1,4 kali 5 lah. Kira-kira tulis saya R sekian, nanti dia juga akan menghasilkan gerakan yang sama. Oke, apalagi kita perlu kasih tahu dia, kita bekerja di unit inci atau milik, pilih saja setelah kodenya. Kita harus kasih tahu dia atau mesinnya dalam hal ini. Dia bekerja di bidang mana. Karena suatu kotak, saya punya kotak di sini, suatu kotak itu punya bidang atas, punya bidang samping, punya bidang depan. Atas itu G17, depan itu G18, kalau nggak salah samping itu G19. Ya, Anda mau bekerja di mana? Di sini boleh simulasi lingkaran. Di sini juga boleh lingkaran begitu. Di sini kan beda. Lingkaran C sama lingkaran C kan beda, walaupun kodenya sama. Arah pahatnya harus berbeda. Kalau itu horizontal machining, misalnya ya. Nah, itu Anda pilih 17, 18, 19. Kalau Anda nggak pilih, Anda dianggap bekerja di 17. Itu default namanya. Seperti itu, ya. Jadi mesin pahatnya akan bergerak seperti itu. Kalau Anda punya mesin vertikal, tetapi kerja di 19, nanti dapatnya begini gerakannya. Ya, gitu gerakannya. Tapi kalau di 18, begitu gerakannya. Bisa juga, cuman kurvanya akan begini gerakannya. Bukan begitu lingkarannya, ya. Gitu. Hasilnya akan berbeda. Kemudian disediakan juga fasilitas go home, return to home, pakai G28 kalau mau dipakai. Ya, dari selesai bekerja bisa langsung pulang gitu. Tetapi kadang-kadang bisa nabrak juga kalau Anda nggak hati-hati. Nah, kalau nabrak, Anda kasih dulu via point atau intermediate point, maka koordinat itu dicari dulu baru pulang cepat kesalahannya. Kemudian perlu dikasih tahu satu lagi, kita kerja di koordinat absolut atau incremental, relatif atau absolut. Relatif itu biasanya disebutnya incremental, bukan relatif. Umumnya incremental ya. Jadi pakai G90 atau G91. Kode bisa sama, tapi kalau Anda pakai G90 misalnya, absolut 90 ya. Kalau kita bilang G01 105 artinya pergilah ke titik 10,5. Berapa pergerakannya? Dia nggak peduli. Yang penting hasil akhirnya saya ada di 10,5. Itu absolut. Kalau tadinya ada di 20,20 adanya, pergi ke 10,5, maka X-nya minus 10. Y-nya minus 15. Tetapi kalau Anda sedang bekerja relatif, perintah sama G0115, kalau tadinya 20,20, maka X akan bergerak 10 plus Y plus 5. Jadi beda gerakannya, beda hasil ujungnya. Gitu ya. Jadi itu harus hati-hati. Anda harus milih G90 kerja atau 91. Bisa juga dalam satu program kombinasi 90-91. Silakan bermain aja. Sekarang saya mau gerak relatif dulu lah. Ya udah sekitar relatif. Nanti mau kembali lagi ke absolut bisa juga. Ya, tinggal diperintahkan. Selain G ada M code, G code, M code. M itu miscellaneous, fungsi-fungsi lainnya yang diperlukan untuk menggerakkan pahat. Apa misalnya? M00, M1, M2, M3, M4, M8, M9, M6 paling penting. Jadi yang kita program biasanya yang paling penting M3 sama M6. Sama M1 lagi, M30. Satu untuk menggerakkan pahat mau berputar clockwise atau counter clockwise, M34. Kemudian pahat mau diambil, M6. Kemudian satu lagi 30, berhenti kalau sudah selesai. Yang lain-lain kalau benar punya mesin, Anda bisa hidupkan coolant-nya, bisa dimatikan, bisa dibuat seperti mist itu misalnya. Kemudian kalau punya subprogram atau rutin atau can cycle, Anda bisa panggil di 98 kemudian kembali ke 99 misalnya. Contohnya kalau ya M03 kayak gitu kira-kira gerakannya, dilihat dari depan pahatnya berputar counter clockwise. Kemudian N4 salah clockwise tadi, N4 counter clockwise. Kemudian kalau M6 itu ganti pahat, pahatnya sudah kembali lagi dan waktu tertentu kemudian diganti dengan yang lain. Kemudian M30 memberhentikan semuanya, stop, nggak boleh jalan lagi.
ilustrasi saja. Ya. Nah, kalau dilihat dari huruf-huruf, hampir semua terpakai. Huruf A, B, C, D, hampir semua huruf terpakai. Ya, gitu. Jadi, tentu nggak harus dihafalkan. Ini semua tinggal digunakan saja. Kalau ini untuk apa gitu, duel misalnya buat drill nggak boleh sekali. Duel itu ngedrill tapi bertingkat berkali-kali, ngasih kesempatan diam sebentar untuk chipsnya bisa keluar dari tempat pemotongan misalnya. Ini contoh program saja. Ada keluar end of block-nya, ada N-nya, N itu nomor dari baris program, ada G01, ada G02, ada Y, ada dan lain-lain, ada X, ada Y, dan lain-lain. Contoh saja ya. Nah, waktu membuat program, itu harus Anda yakini punya N. N itu sequence number, sequence number. N pertama harus lebih kecil angkanya daripada yang kedua. Yang kedua harus lebih besar yang sebelumnya. Jadi siapa yang muncul duluan harus angkanya lebih kecil. 1, 2, 3 urutan seperti itu. 1, 7, 9 boleh. 1, 1000, 1001 boleh. Jangan 1, 1050 itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau buat 1, 1000, 1001, 1003, 5000, benar sih. Tapi orang pikir ini nggak punya pola angkanya. Harus punya pola lah sedikit. Kalau mau ya 1, 2, 3, 4 sampai 100. Kalau nggak 0, 5, 10, 15, 0, 10, 20, 30 gitu. Buat pola. Yang penting aturannya setelahnya tidak boleh lebih kecil daripada sebelumnya. Itu aja gampang lah itu. Jangan dilanggar saja, tapi buatlah yang cantik gitu ya. Kemudian kita butuhkan G atau preparatory function. Itu word, itu satu word. Nah, di sini ada namanya modal, non modal. Kalau modal itu sekali disebut selalu program berperan. Kalau non modal sekali dipanggil di situ berfungsi, setelah itu hilang, dia nggak berfungsi lagi. Ya, kayak G01. Setiap Anda bilang G01, XY muncul, setelahnya muncul XY, dia akan pergerakan G01 karena belum diganti. Diganti, dia akan hilang fungsinya kalau ketemu G yang modal lagi, G02 misalnya. G02 terus. Ya, setiap perintah akan G02. Plus kalau aturannya salah, nggak dilaksanakan. Ya. Tetapi kalau GG yang non modal sekali muncul hanya berfungsi di blok itu saja, setelah itu dia. Dimensi diperlukan X, Y, Z, miscellaneous function diperlukan. Sama ada functionnya, ada code yang lain. Ada speed code, ada feed code, ada T code, apalagi rasanya sementara itu. Ya, contoh saja program seperti ini. N5, G92, X-1, Y1, Z1. Ada yang nulis satunya satu titik saja. Ada yang satu tidak ada pakai apa-apa. Ada yang satu pakai titik 000 gitu sampai 3. Ini semua itu bisa tergantung dari apa mesin manufacturer. Ya, tapi kita dalam hal programming biar gampang tulis angka 1 nggak usah pakai koma. Kecuali memang ada koma 1,5. Tambahkan. Kalau 1 ya udah nggak usah pakai koma. Biar mempermudah penulisan, berkomunikasi juga dan seterusnya. Ini N yang pertama pakai angka 5. Di awal ada kode persen untuk istilahnya itu awal program untuk parity check. Kemudian nomor program diisi 2200 apa saja, P30 terserah. Itu hanya program number. Kemudian ada N10 tuh, N-nya lingkar, nggak boleh di bawah itu. G20, 90. Tentukan pakai inci, kemudian pakai absolut. 20 inci, 90 absolut. Kemudian apalagi M06, T01. Beritahu mesin, tolong ambil pahat nomor 1 ya. Jangan pahat yang lain. Gitu. Bisa jadi kita punya pahat 12, 16, 32. Ambil yang nomor 28, M6, T28. Tentu pahat itu harus kasih identitas, biar nggak salah ambil. Nanti diletakkan di magazine namanya. Di mesin itu punya tempat pahat seperti ini, 1, 2, 3, 4, nanti dia berputar. Memberikan pahat yang tepat kepada namanya automatic tool changer. Nanti kita belajar CNC di kuliah. Kemudian sebelum berputar, beritahu speednya berapa. Agar pahat berputar dengan arah putaran M03 counterclockwise, clockwise, sorry. Gitu ya. Jadi kasih tahu dia speednya.
Setelah itu baru ada perintahkan misalnya pergilah cepat ke 0,0,1. Udah dia akan pergi ke cepat gitu menuju titik itu. Ini belum motong ya, walaupun sudah berputar. Itu sebaiknya berputar. Kalau ada apa-apa yang apa? Kalau nggak berputar, nabrak itu pahatnya yang rusak. Tapi kalau berputar, nabrak, benda kerja yang kepotong. Jadi lebih ringan efek ke mesinnya. Itu salah satu cara untuk mengantisipasi kalau terjadi hal yang sangat-sangat fatal yang harus nggak boleh. Kalau toh terjadi, Anda lebih selamat. Oke, ini contoh program saja. Nanti Anda akan lihat mesinnya. Tentu beberapa mahasiswa sudah mencoba ini, ya, membuat kotak benda, taruh di meja mesin dengan jarak tertentu di sini misalnya, ya, jarak tertentu di sini. Kemudian titik nolnya di mana? Kalau suruh bergerak horizontal, vertikal, ke kanan, ke belakang, ke kiri, ke depan. Dapatlah Anda potongan seperti itu. Kodenya di sebelah kanan. Gimana caranya nanti kita pelajari. Nah, ini ilustrasi saja. Saya udah berapa menit nih? Oke, kira 5 menit lagi lah. Ilustrasi gerakan pahat saat memotong benda kerja dimulai dari ini misalnya ya. Beberapa orang sudah lihat program ini dan sudah kita bahas juga. Jadi dari A ke B, ke C dan seterusnya. Jadi perintah-perintah tentu sesuai dengan yang kita pelajari tadi. Dari A ke B belum ada motong, boleh ambil G01, tapi jangan langsung ketemu sama ini, tarik, kasih suatu jarak tertentu di atasnya. Itu namanya approaching point. Biasakan pilih satu titik, kalau Anda punya pojok benda kerja di sini, di titik tujuan benda, atau titik nol benda, approaching point itu harus punya jarak terhadap titik nolnya. Entah berapa, 2 mili, 5 mili, 10 mili, terserah. Tapi selalu temukan satu approaching point, agar aman. Ya. Baru mendekati point, mendekati benda itu untuk dipotong. Mulailah dengan G01 misalnya. Ya. Pada saat itu pastikan pahat sudah berputar dengan kecepatan tertentu. Nah, kemudian di G01 lurus, G02 belok ke clockwise, G01 lagi, G01 miring, G01 lagi, G01 baru muter lagi G03, ya, counter clockwise dan seterusnya. Inilah gerakan pahatnya. Kalau kita lakukan seperti ini dengan pahat ukuran ini, ternyata benda hasilnya tidak seperti garis ini. Ya, karena pahat ada di lintasan itu. Makin besar pahatnya, makin banyak kemakannya. Makin kecil pahatnya, makin sedikit kemakannya. Ya, kalau pekerjaannya besar, nggak mungkin pahat kecil. Harus pahat besar biar cepat gitu, roughing biasanya. Ternyata, apa yang Anda dapatkan kalau ikuti itu, beginilah lintasan pahatnya. Ya, itulah yang terpotong oleh si pahat. Akhirnya kita tahu, aduh, ternyata lebih kecil ya material benda kerjanya daripada yang kita inginkan. Jadi nggak boleh taruh pahat di sana, pahat taruh di sebelah luarnya, biar hasilnya seperti itu. Ini contohnya bisa kita lakukan seperti ini. Kalau kita ingin membuat produk ini, ya produknya dari apalah, nggak belum punya nama ini kebetulan, dari titik datum ke kanan, kemudian melingkar atas, melingkar lagi lurus, miring ke bawah, kemudian ke bawah. Itu yang ingin kita dapatkan. Maka pahat harus Anda letakkan di luarnya dengan lintasan titik-titik ini. Ya, kalau dilihat seperti ini programnya. Ya, ini programnya yang kita siapkan untuk di luar. Ini bisa kita kerjakan nanti. Sekarang ini titik-titik itu akan terlaksana dengan mengeran program ini yang saya tunjukkan sebelah kanan. Kira-kira seperti apa? Akan Anda punya pahat di situ, dia akan bergerak ke situ, nanti dia bergerak ke kanan, sampai pojok kanan di sini diam. Ya, harus dipikirkan. Kalau manual programming harus dipikirkan. Saya punya titik temu di sini, berarti pahat saya harus ke kanan sedikit. Ini pas motong, dia ketemu di sisi ini. Nah, pas sisi ini jadi di situ. Plus berputar sekalian. Nah, itu difikirkan semuanya. Kalau pahatnya lebih kecil, tentu belok ke lebih kanannya sedikit. Kalau lebih besar lagi, pahat besar, pusatnya lebih jauh lagi ke sini. Ya, dari titik pojok ini. Nah, berarti kita harus betul-betul hati-hati dalam hal menentukan koordinatnya ini dengan memperhatikan berapa ukuran pahatnya.
di sekujur ini, di sekeliling benda ini. Ya. Nah, ini masih gampang nih, karena 90 derajat, kita tahu, tergantung diameter pahat. Ya. Nah, kalau sekarang garis lurus miring, itu ada sudut tertentu yang ya, tegak lurus ke sini. Ke sini dia tegak lurus, ke sini dia tegak lurus. Titik temunya itulah yang kita harus hitung. Dan itu nggak gampang hitungnya. Bisa, tetapi harus hati-hati. Kalau salah, nggak jadi produknya. Ya, kalau sudutnya gampang ditentukan 45 derajat, gampang. Tapi kalau sudutnya 21,35, susah itu menentukan. 97,2, miring begini 97,2. Tentukan pahat berhenti itu susah. Dan ngitungnya lama, ngabisin waktu. Ini saya bilang kalau manual programming, ngabisin waktu. Ya. Tetapi bisa, ini juga sama. Dari miring menuju lurus, itu juga nggak gampang menentukan titik pojok itu. Akhirnya, kita bisa selesaikan program ini dan menghasilkan produk seperti itu. Ya. Oke, misalnya ini, saya mencobakan saja. Produk dengan ukuran 10-10-30 mm, pangkat 3. Sekarang biasanya bilang berapa ukuran bendanya? 1 kali 1 kali 3 meter. Masa volume meter ukurannya? Ya, jadi harusnya ada 3 yang itu orang lupa. Dianggap enteng aja, padahal itu artinya total berbeda. Dipotong bagian pinggiran, bagian atasnya. Seperti ini misalnya, ini programnya lihat. Ada G92, itu memberitahu bahwa titik nolnya benda berjarak X20 dari meja mesin. Meja mesin ada di mana? X-nya meja mesin di sini, nolnya mesin. 20 ke kanan, 20 ke belakang, 30 ke atas. Gitu. Di programnya, di simulator ini, nama programnya adalah itu, add rect part 1. Misalnya beritahu bahwa dia sudah digeser dari meja sejauh 20 dan 20. Ya, kemudian untuk kasus ini baru memberitahu bahwa ambil pahat, baru itu aja sampai T6. Kemudian setelah itu G01 mulai G00 ke 00 X Z30 itu. Z30 adalah approaching point. Jadi 30 mili dari titik nolnya benda kerja itu saya ambil 30. 05 boleh lebih dekat lagi. Untuk menjamin bahwa kita sudah di atasnya titik tapi belum potong. Baru mulai dengan G01. Mulai turun, potong sedikit. Sejauh -5. -5 dari mana? -5 dari titik atasnya dia ini. Titik nolnya di sini kita masuk ke dalam 5 mili. Mau 7, -7. Mau 20, -20. Tapi di simulasi boleh -20. Di kenyataan jangan lakukan. Orang yang melakukan milling kedalaman itu rata-rata 5 mili maksimum. 3 mili, 5 mili. Ya nggak sampai 20. Itu terlalu berat untuk pahat dan mesinnya. Apalagi materialnya yang kuat, yang keras. Kemudian bergerak ke kanan, X, tuh, G01, Z-5, S-nya udah kasih tau 2000 RPM, F-nya 600 feet per menit. Nah, sekarang Anda lihat, nggak keluar G01, saya langsung bilang X90. Nyali aturan dong, kan ini G-code. Tadi saya jelaskan, ada namanya modal preparatory function. G01 termasuk modal. Kalau saya nggak pakai, berarti yang lalu berlaku, yang sebelumnya. Berarti saya sebenarnya menulis G01 X90 sebenarnya. Tapi kalau mau disimpelkan, boleh seperti ini. Kemudian dia bergerak ke belakang dan ke samping. Y90 X0. Itu sebenarnya G01 Y90, G01 X0. Tapi saya abaikan. Ini sengaja untuk kasih ilustrasi saja. Kemudian G01 Y0 kembali ke tempat awal, kemudian naik ke atas. G00, kenapa boleh G00? Udah nggak ngapa-ngapain, kosong semua. Balik aja dengan cepat, G00 ke Z10. Setelah itu silakan pulang. Ini hanya sekedar contoh, M30, berhentikan program. Selesai sudah. Tentu ini sangat simpel, untuk ilustrasi saja. Nanti yang lebih kompleks dan lebih menarik akan disajikan oleh Pak Jonathan. Semoga informasi awal ini memberikan pengetahuan dasar lah awalnya. Dan kalau mau lebih lengkap nanti di SolidWorks Anda bisa kerjakan langsung CNC di SolidWorks Triangle sekarang. Dia sudah lengkapi dengan pemesinan. Ya, Anda punya kompleks seperti itu,
langsung bisa dilihat. Tapi yang dilihat di sini hanya pahat memotong benda kerja. Jadi seperti apa terpotongnya nanti. Dalam hal ini mungkin di sini artinya sudah menerapkan design for manufacturing. Dan manufacturing gimana? Oh, bisa dilakukan. Salah satu contohnya ya. Lihat dia sudah bisa motong seperti itu, bahkan motong di sisi depan. Jadi di sini ini tidak terkait sama horizontal vertical milling, hanya view-nya aja ini. Ya, kalau mesinnya cuma vertical milling, setup-nya harus diatur-atur. Kalau mesin cuma satu, setup-nya harus diatur mana yang dipotong. Karena bisa motong dari segala arah. Ya. Oke, sekian workshop yang bisa saya berikan untuk ilustrasi awal. Selanjutnya akan diberikan oleh Pak Jonathan. Apakah langsung saja atau pakai break? Langsung aja ya. Ya, silakan. Mungkin Pak Faisal, saya tutup dulu ya. Silakan Pak Faisal, saya kembalikan ke Pak Faisal. Baik, terima kasih Pak Bagus atas materinya ya, cukup detail ya. Dan juga kita sudah mempelajari yang pertama itu kita tahu penjelasan terlebih dahulu apa itu CAD, apa itu CAM, dan dilanjutkan dengan mengenal juga tentang CNC programming. Dan juga di sini tadi kita sudah mempelajari juga tentang G-code ya, cara menerapkan dan fungsi-fungsi yang ada di G-code tersebut. Baik, mungkin kita coba pertanyaan begitu dulu ya. Silakan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua, jika ada hal yang ingin ditanyakan, dapat disampaikan di ruang chat atau dapat bertanya secara langsung gitu ya. Bagaimana Malvin? Biasanya Malvin banyak bertanya. Ayo Malvin, silakan bertanya Malvin. Kalau ada, ini ada Raymond. Oh bukan, ini Hernando. Michael Adrianto ini kayak Hernando KW ini. Ayo tanya Michael. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada silakan Pak Faisal, sudahlah. Baik. Nanti total lagi terakhir. Ya. Mungkin rekan-rekan jika ada teringat mungkin pertanyaannya silakan disampaikan saja di chat. Nah, setelah ini, setelah materi dari Pak Jonathan, kita akan bahas begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu dari Pak Jonathan. Di sini telah hadir Pak Jonathan. Ya, silakan Pak Jonathan. Oke, selamat pagi semuanya. Saya akan mulai share screen dulu sebentar. Oke, mungkin tadi Pak Bagus. Suara saya terdengarkah atau tidak terdengar? Oke, mungkin tadi Pak Bagus sudah sedikit membahas mengenai CAD/CAM ya. Bagaimana CAD itu membantu kita dalam mendesain suatu produk atau barang, dan nanti ada CAM, bagaimana cara mesin membantu kita untuk merancang suatu produk tersebut sebelum kita masuk ke mesin CNC yang realnya. Nah, di awal mungkin saya sedikit akan membahas mengenai CAD dulu. Di sini saya akan menggunakan SolidWorks terlebih dahulu. Di sini saya sudah ada draft ya, bukan computer aided drafting. Jadi di sini ada gambar sedikit, gambar 3D. Ini merupakan kotak atau kubus ya dengan ukuran 150 kali 150 kali 10 mili kalau tidak saya lupa. Dengan diberikan radius di bagian kiri atasnya dengan radius 50 mm. Nah, produk ini sendiri nanti akan kita masukkan ke dalam CNC Simulator Pro seperti yang tadi sudah dibahas atau disinggung sedikit oleh Pak Bagus. Nah, sebelum kita masuk ke dalam CNC Simulator Pro, mungkin sedikit saja untuk beberapa fitur di SolidWorks ya. Oke. Beberapa fitur di SolidWorks, umumnya kita bisa menggambar suatu bidang 2D, lalu kita bisa representasikan dia menjadi bidang 3D, nantinya seperti ini. Tadi saya katakan ini adalah sebuah kubus sebenarnya kan ya, dengan sebuah radius di kiri atasnya, dengan ukuran tertentu. Nah, kita akan sedikit modifikasi di sini. Kita akan sedikit berikan, bisa dibilang island ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Di tengah sini saya akan membuat sebuah island,
dengan cara memberikan garis bantu di tengahnya. Sebentar. Ini garis bantu kita gunakan untuk membantu kita membuat suatu bentuk yang lainnya. Salah satu contohnya adalah sebuah lingkaran. Jadi misalkan di tengah sini saya ingin membuat sebuah lingkaran, kita bisa langsung add sebuah lingkaran di tengah sini ya. Misalkan suatu lingkaran berdiameter 40. Nah, kita ada sebuah lingkaran nih, tapi lingkarannya udah apa kan? Kita belum tahu kan ya. Nah, lingkaran tersebut, misalkan kita ingin membuat sebuah lubang di bidang ini, kita bisa gunakan namanya fitur extrude cut. Nah, satu lagi nanti extrude boss, dia menambah material. Kalau extrude cut ini mengurangi material. Sebagai contoh, tadi ada lubang lingkaran dengan diameter 40 mm. Di sini saya akan memberikan dia lubang. Sorry, saya belum mengatur tadi. Extrude cut. Saya ingin memotong tadi kedalaman 10 ya. Saya potong ke dalam hingga tembus. Nah, dia akan lubang tersebut akan memodifikasi kubus yang telah kita buat di awal tadi. Bukan kubus lagi sebenarnya, sudah ada radius di sini kan ya. Tapi tujuan kita nggak membuat sebuah lubang di sini, kita membuat sebuah island di sini kan ya. Jadi misalkan sebuah island di tengah dengan diameter 40, saya akan tambahkan sebuah lingkaran eksternal di luarnya. Dengan tentunya diameter lebih besar ya, karena kita ingin membuat sebuah island. Misalkan diameternya 60 boleh. Nah, di sini saya akan membuat bisa dibuat sebuah jalur anggapannya ya, di mana nanti tengah sini akan timbul sebuah island, sebuah pulau yang ada di tengah benda tersebut. Nah, kita bisa coba dengan extrude cut. Misalkan sebuah island tentunya tidak ada lubang di pinggir-pinggir kan ya. Saya ingin membuat sebuah island dengan 5 mm. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, muncullah sebuah island tadi berdiameter 40 ya, dengan bagian diameter bagian luarnya adalah 60 mm kalau perlu diingat. Nah, bentuk ini nantinya akan kita coba simulasikan di software namanya tadi CNC Simulator Pro ya. Jadi CNC Simulator Pro ini kita gunakan sebelum kita masuk atau menggunakan mesin CNC aslinya. Jadi kita bisa simulasi gerakannya terlebih dahulu, apakah sudah benar atau tidak. Kita lakukan itu untuk mengurangi kesalahan. Kadang-kadang ada beberapa kesalahan yang tidak bisa dihindari. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk CAD sederhana saja ya. Nah, berikutnya mungkin kita akan masuk ke software yang baru ya, tadi SolidWorks. Kita masuk ke CNC Simulator Pro sekarang. Nah, ini adalah tampilan awal dari CNC Simulator Pro. Dia langsung menampilkan sebuah mesin CNC virtual di sini, di mana ada mesin CNC-nya, terus ada cutting tool-nya di sini sudah tertempel perjaknya. Lalu ada sebuah bed. Bed ini tempat kita meletakkan workpiece yang akan dikerjakan. Nah, tentunya kita harus mendefinisikan workpiece yang ingin kita letakkan di sini. Berapakah ukuran workpiece-nya, letaknya di mana di bed, itu perlu kita definisikan. Nah, saya akan memulai dengan membuat suatu program yang baru. Di sini di file ada namanya New CNC Program Wizard. File, nah ini. Nah, ini anggapannya seperti kita membuat template awal sebelum membuat kodenya. Jadi kalau kita buat saja, nah tadi mungkin Pak Bagus sudah sedikit diskusi, ada beberapa mesin CNC ya, salah satunya ada turning, ada milling juga. Nah di sini kita lebih fokus ke milling dulu ya. Nah, di sini kebetulan millingnya hanya 3 aksis, tapi Pak Bagus menyinggung ada 4 aksis, ada 5 aksis. Sebenarnya ada saja. Cuma di sini kita menggunakan 3 aksis dulu, X, Y, Z ya. Nah di sini CNC Simulator Pro juga memberikan pilihan mau menggunakan tools yang sudah ada dari CNC Simulator Pro atau kita definisikan sendiri. Jadi misalkan kita mau ukuran yang custom nih, mau
cutting tool diameternya 1 mm. Kebetulan di CNC Simulator Pro nggak ada kan ya, bisa kita definisikan. Kita ingin buat workpiece sendiri dengan ukuran tertentu, bisa kita definisikan juga di sini. Di sini saya akan buat tools dan workpiece milik saya sendiri. Harusnya sih sudah ada ya. Do you want to create workpiece ya? Saya ingin buat sendiri. Nah, di sini kebetulan sudah ada workpiece yang sudah saya define sebelum memulai workshop ini. Di sini saya ada namanya workpiece-nya WP_1 dengan ukurannya adalah 150 dikali 150 dikali 10. Dengan material yang di sini, material sebenarnya bisa dipilih, cuman saya abaikan dulu pemilihan material di sini. Nah, lalu kita menentukan offset. Nah, tadi kan saya bilang ada bed di sini. Bed itu tempat workpiece-nya diletakkan. Cuman kan kita nggak tahu nih workpiece-nya mau diletakkan di mana. Nah, di sini kita bisa beri offset nih. Offsetnya dari mana? Offsetnya ini dari salib sumbu yang sudah di-define sini. Misalkan saya mau define offsetnya 20 dari salib sumbu yang ada. Kan 20 ya. Next. Nah, tadi kan kita memindahkan offset, kita memberikan offset benda kerjanya dari salib sumbu si bednya. Nah, lalu kita geser dia, tentunya salib sumbu si benda akan berubah kan ya. Ya otomatis berubah karena kita memindahkan dari nol mesin. Makanya kita harus definisikan juga. Next saja. Ini include sample subprogram. Subprogram itu tadi Pak Bagus sudah sedikit membahas mengenai subroutine atau can cycle. Ini bisa kita skip saja dulu ya, kita belum sampai sana. Oke, nama program name bisa apa saja. Sini saya namanya WP1 dengan program number 1. Nah, tadi kita juga mendefinisikan satuan apa yang kita gunakan di mesin CNC-nya. Secara default, CNC Simulator Pro menggunakan satuan milimeter. Walaupun nanti bisa kita ubah. Oke, G20 atau G21 G-code-nya. Sini saya pakai milimeter saja. Oke, sudah semua parameter kita definisikan, ya, tinggal done. Muncullah ya sebuah kode template bisa dibilang ya. Sudah diberikan untuk menambah part ke dalam CNC Simulator Pro, lalu sudah mendefinisikan offset dari workpiece terhadap bed, ini sudah didefinisikan dengan menggunakan new wizard program tadi. Nah, oke. Di sini sudah ada M06, ini harus M6 atau M06, tulisan saja. Mau dia aja ikut atau gimana Pak? Sebentar ya. Mungkin barangkali ada teman-teman yang juga mengikuti proses-proses yang saya lakukan dengan menggunakan CNC Simulator Pro juga, bisa teman-teman ikuti juga, mana tahu ada yang mengikuti terus kesulitan sampai di mana, bisa langsung ditanyakan ke saya ya. Sini saya akan mendemonstrasikan yang tadi, saya ingin membuat suatu benda di sini. Yang kita buat tadi di SolidWorks kan ya. Tadi ukurannya 150 kali 150 dengan di atasnya radius 50 mm di sini. Dengan sebuah island di tengah tentunya ya. Oke. Satu lagi yang perlu kita definisikan adalah kita ingin gunakan jenis pemrograman apa? Apakah dia absolute atau incremental? Saya sendiri lebih senang dengan pemrograman absolute berdasarkan koordinat. 90. Kita definisikan dulu mau absolute atau incremental. Tapi kalau secara default di CNC Simulator Pro, ya harusnya secara absolute berdasarkan koordinat yang ditentukan di mesinnya ya. Tadi juga Pak Bagus sedikit menyinggung adanya ATC, Automatic Tool Changer. Nah, di sini CNC Simulator Pro sebenarnya kalau secara virtual banyak atau jumlah dari cutting tool yang berada pada mesinnya tentunya infinite ya, banyak sekali bisa ditentukan, tidak ada batasan. Nah, cuman kita bisa pilih sendiri sini mau pakai tool dengan dimensi tools dengan ukuran tertentu. Jadi misalkan di sini di CNC Simulator Pro ya sudah ada beberapa cutting tool yang disediakan.
Jadi dengan kode namanya ET6 atau satu, misalkan di sini saya ingin menggunakan cutting tools dengan diameter 10, langsung di 10 sini, kita ketik langsung jadi ET3, lalu M06. Ini akan memerintahkan mesin CNC untuk menggunakan cutting tools dengan indeks ketiga atau berdiameter 10 mm tadi kan ya, seperti itu. Kalau kita run, dia akan muncul workpiece-nya tadi. Sini ada nama Aircraft, muncul workpiece dengan indeks pertama dengan offset tertentu. Sini kebetulan 20 dengan 20 mm ya. Lalu kita menggunakan ambil tools ketiga. Dia muncullah cutting tools dengan ukuran tertentu. Jadi misalkan saya gunakan cutting tools dengan dimensi lain, misalkan saja ya. ET misalkan lebih besar biar kelihatan perbedaannya ya. Mana ya agak besar. T40 misalkan ini face mill. T23. Kita lihat. Nah, ini ya perubahan cutting tool saya terlihat langsung berganti. Tapi kita kembali tadi menggunakan ET3. Nah, sedikit demonstrasi. Tadi sudah ada G00, G01, G02, dan G03, pergerakan dasar dari mesin CNC ya. Saya akan sedikit demonstrasikan untuk penggunaan G00. Tadi G00 sudah dijelaskan adalah rapid movement. Jadi berpindah dari suatu titik X, Y ke titik S, Y lainnya. Misalkan di sini sudah dijelaskan nih, X80, Y80. Itu posisi cutting tools yang sekarang nih, ujung dari cutting toolsnya. Lebih tepatnya sih center of dari ini ya, dari cutting toolsnya. Sekarang misalkan saya mau pindahkan ke X0, Y0, Z-nya lebih tinggi dari ini ya, sudah pasti. Jangan nabrak, Z10 misalkan. Jadi kalau secara komen, saya akan memindahkan ke titik 0,0 di sini. 0,0 dengan ketinggian di atas workpiece-nya sebesar 10 mm. Kalau kita run, rada lambat. Nah, dia akan memindahkan cutting tools-nya mendekati ke workpiece-nya sesuai dengan perintah koordinat yang kita arahkan tadinya kan ya. Oke, itu untuk G00. Bagaimana kalau kita ingin memulai pemotongan? Kebetulan tadi di SolidWorks kita sudah buat suatu produk berukuran 150 kali 150 ya, panjang kali lebarnya. Nah, di sini kita untuk memastikan ukurannya benar atau tidak, bisa kita gunakan feature measure. Ya, misalkan saya ingin mengukur bagian panjangnya, betul kan ya, 150 mm dengan tadi tingginya panjang lebar. Lebar maksudnya. Tadi measure dengan tadi measure di sini saya klik saja sisi yang ingin saya ukur. Dengan 150 kan ya, dengan radius tertentu nantinya di sini. Radius sini adalah 50 mm. Iya, 50 mm. Oke, nah kita akan buat pembuatan radius ini nantinya. Oke, kalau kita lihat di sini cutting toolsnya berada di atas workpiece-nya. Hanya saja kalau kita lihat, dia kan akan melakukan pemotongan karena setengah bagian dari cutting tools-nya berada tepat di workpiece-nya kan ya. Jadi kalau kita turunkan misalkan nih, G01 kita turunkan Z-nya ke bawah ya. Z-5 secara komen harusnya turun 5 mm ke bawah kan ya. Nah, cuman kalau di sini G01 itu ada pasangannya, jadi harus ada tambahan untuk menyalakan spindle-nya. Jadi kalau kita hanya menyalakan G01, kita run sini. Dari view-nya. Nah, kalau kita sebentar ini kenapa lambat ya? Nah, kalau kita lihat di sini benda kerja memang benar dimakan, tapi lebih tepatnya di sini ditabrak oleh cutting tools-nya. Kalau secara real-nya, kalau cutting tools menabrak workpiece-nya saat dikerjakan, cutting tools bisa patah lebih tepatnya ya. Mungkin di beberapa video di YouTube mungkin teman-teman pernah lihat ada mesin CNC fail.
beberapa dari cutting tools-nya, alat potongnya patah langsung saat menabrak workpiece-nya kalau tidak digerakkan atau diputar spindle-nya. Bagaimana cara menggerakkan spindle-nya? Kita gunakan komen sini M-code, miscellaneous code ya. Jadi ada G-code, ada M-code, ada tadi T-code juga. Kita gunakan M di sini untuk menjalankan. Nah, di sini ada M03 dan M04. Ini saya akan gunakan M03. Ketik langsung saja. Dengan kecepatan putar spindle ya. Ini saya definisikan S1000 saja dulu ya. Belum tentu harus S1000, tergantung material yang kita gunakan nantinya. Dengan fit rate-nya 200. Kalau kita run di sini, coba saja. Mungkin akan terlihat, masih belum turun. Nanti spindle akan berputar. Nah, saat dia turun, dia akan mulai memakan materialnya. Nah, pergerakan spindle ini akan berguna, bukan berguna, penting untuk diperhatikan. Untuk menjaga keawetan dari cutting tools atau mesinnya. Oke, itu untuk yang pertama. Nah, tentunya kita perlu menggeser sedikit spindle agak ke kiri ya. Kalau terhadap sumbu Y. Kenapa? Karena kita tidak ingin memakan bagian ini. Jadi saya akan geser sedikit ke kiri. Di X berarti ya kalau kita tampak dari atas. X-5. Nah, di sini ada fitur juga fast forward simulation atau turbo mode. Jadi lebih cepat simulasi. Lo udah nyampaikan ya. Sudah sampai di koordinat X-5, Y0, dan Z-5. Nah, lanjut aja kita ke atas untuk melakukan pembuatan radius ini ya. Jadi kita ingin ke titik ini nantinya. Titik ini tertentu. Jadi kita bisa ukur saja titik ini. Dari titik 0 ke titik sebelum mulai radiusnya. Kalau kita ukur, itu poin. Measure. Titik sini ke titik sini, ukuran berapa? Ya, tentunya 100 ya. Tadi radius 50, terus ukuran benda kerja 150, lebarnya ke atas, otomatis ke titik sebelum mulai radius adalah 100. Kita mulai saja langsung, kita komen, kita perintahkan spindle ini pindah ke X100. Sorry, bukan X, karena kita bergerak ke depan, atau kalau dari atas ini kita ke, tidak terlihat sini ya, terhalang spindle. Kita ingin mengkomen, memerintahkan spindle ini untuk maju ke depan. Kita komen aja X, misalkan tadi X100, kita komen dia akan maju ke depan. Langsung. Kita lihat dia akan bergerak. Sorry, bukan X tadi ya, harusnya Y, tapi nggak apa. Kalau kita lihat dari sebelah situ. So sorry, ini harusnya Y. Saya yang salah. Langsung saja turbo mode. Nah, dia bergerak ke titik X100 ini. Kalau kalian lihat, Y100 maaf. X-5 dan Y100 ini kan ya. Nah, kita sudah sampai di titik sebelahnya di sini. Kita sudah sampai di titik Y100 di sini. Selanjutnya tentunya kita ingin membuat sebuah kurva atau seperempat lingkaran di sini sebenarnya ya. Kita bisa gunakan sini G02 atau G03, tapi yang lebih tepatnya adalah penggunaan G02. G02 itu adalah pergerakan clockwise, jadi kalau kita bikin jalur suatu kurva, dia akan bergerak ke arah clockwise, sedangkan kalau G03 sama dia berbentuk sebuah kurva juga, hanya saja ya arahnya adalah counterclockwise, jadi tinggal dipilih yang diinginkan ya, yang mana. Ini saya akan gunakan G02 tentunya. G02, sintaksnya tertentu, dia tidak hanya XY saja, tapi ada satu lagi, IJ atau bisa pakai R. Ini penggunaan G02 adalah, kita menggunakan XY-nya adalah titik yang ingin dituju. Kita akan tadi ingin membuat radius dari titik ini. Titik yang di sini, kita ingin menuju ke titik radius akhirnya kan ya. Kita ingin ke sana. Tentunya kita harus tahu koordinat radius akhirnya di sebelah kanan atas ini ya. Kita harus definisikan dulu titik berapa sebenarnya. Dengan ukuran radius yang ingin kita inginkan, bisa I atau J, atau juga dengan besar radius yang kita definisikan. Ini kebetulan radiusnya adalah 50, maka saya ketikkan 50 di sini. Lalu XY-nya adalah
tentunya kalau ke arah atas, X-nya adalah 50, Y-nya adalah, Y-nya lebih atas lagi 150 total kan ya. 150, tapi kita perlu perhatikan diameter cutting tools-nya. Tadi diameter 10 kan ya. Diameter 10 tentunya akan berpengaruh terhadap ukuran benda kerja nanti. X-nya perlu kita sedikit modifikasi. Jadi Y155, dan X-nya kalau ke atas tetap sama ya. Pergetaran. Saya fast forward dulu ya. Nah, seperti itu pergerakan untuk membuat sebuah kurva, kalau kita lihat pada sebuah workpiece-nya. Bisa kalian teman-teman lakukan juga menggunakan G02 atau G03 ya. Itu pilihan teman masing-masing. Kita udah buat sedikit radius ini. Fiturnya tentunya di sini bagian luar hanya radius saja. Toh. Kita lanjut saja kalau gitu. Sudah selesai membuat radius, lanjut saja membuat island di sini kan ya. Cara gampangnya tergantung masing-masing pengguna sebenarnya. Tapi kalau menurut saya kita bisa pindahkan dulu ke titik pusat bendanya. Kita tahu ukuran dari benda kerja, titik pusatnya bisa kita tentukan. G01, saya akan memindahkan ini ke atas benda kerja. Jadi kita harus definisikan dulu koordinat Z-nya, kita naikkan dah. Misalkan saya naikkan sebesar 10 mm, 01Z10. Nah, tadi mungkin Pak Bagus sedikit juga membicarakan tentang modal code. Jadi saya nggak perlu definisikan lagi G01 sebenarnya. Langsung saja saya naikkan X-nya di sini. 75, 75. Kalau kita pindahkan. Langsung fast forward saja. Nah, jangan pindah langsung ke koordinat X75 ya 75 ya. Nah, bagaimana cara membuat si island di sini? Sini kenapa? Ini ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Saya ingin membuat island. Ya, kita perlu memindahkan cutting tools-nya ke lingkaran ini, dalam lingkaran ini. Nah, ini kita perlu tahu koordinatnya. Sudah pasti, karena kita menggunakan umur command absolute sini. Oke, kita definisikan dulu. Kita jangan turun dulu. Kita pindahkan dulu letak dari cutting tools ya. Biar rapi kita pakai G01 saja ya. Tidak salah juga untuk menggunakan G01 di sini. Kita pindahkan dia mulai dari arah dari kiri dulu lah ya, biar gampang saja. G01 misalkan mana itu dia. Jadi kita mau ke kiri ke sebelah sini. Anggap tadi radiusnya di sini 40, 60 di tengah sini yang harusnya 50 tuh ya. Berarti 50 X 50 dengan Y yang sama tentunya. Y 75. Kita pindahkan. Sorry, saya fast forward saja. Fast forward-nya kenapa hanya satu-satu? Oke, nah kita sudah di koordinat yang kita inginkan. Tinggal turun saja sebenarnya kan ya. G01 kita akan makan ke bawah dengan mendefinisikan Z minus min 5. Ini kenapa stop? Ada. Nah, dari sini kita bisa langsung membuat sebuah lintasan nanti akan membuat sebuah island yang di tengahnya. Untuk membuat sebuah lintasan yang berbentuk kurva, berbentuk lingkaran nantinya ya. Kita gunakan G02 atau G03. Tadi kita sudah gunakan G02 sorry. Kita gunakan G03 sekarang ya, yang arahnya counterclockwise. Jadi nanti harusnya arah putar spindle ke arah berlawanan jarum jam. Apa sintaksnya sama dengan G02, ada XY terus ada R atau IC. Tentunya kita perlu definisikan titik akhirnya. Kita buat dulu setengah lingkaran lah ya. Saya ingin buat tadi X-nya tujuannya ke sebelah kanan sini ya.
Kita definisikan, anggap sebelah kanan itu plus 25 berarti X 100 Y 75 tetap sama, R-nya 50. Nah, sebentar, seperti yang saya salah ini bukan R50. X50 kah benar? Sebentar. Dia ke kiri, diameter sini 40. Jarak titik sini, sebentar. Kita kasih titik sini 50. Smart dimension. Tentunya akan 25 kan ya. Benar kah 25 ke arah kiri, 25 ke arah kanan? Tetap sama harusnya kan ya. Sorry, bukan R dulu. 25. Sorry. Kita fast forward saja. Nah, dia akan membuat sebuah lingkaran sini. Jalur lingkaran lebih tepatnya ya. Kita ada buat setengah jalurnya. Kita lanjut saja ke jalur akhirnya. Di mana dia akan kembali ke titik awalnya. X50, Y75, radiusnya 25 tuh, sama. Kita forward saja. Nah, kalau kita lihat, nah dia akan lanjut membuat sebuah island di sini, tak? Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan island atau membuat sebuah, bisa dibilang lubang tapi tidak true hole ya, tidak tembus ke bawah. Kenapa saya tidak melakukan proses pembuatan lubang di sini? Karena kalau kita lihat, anggap saja ini ketebalan 10 tadi saya buat ya. Kalau misalkan pun Z-nya kita min 10 ke bawah, dia akan memotong bednya kan ya. Tentu saja kita tidak ingin merusak bagian dari mesinnya. Maka itu saya hanya membuat kedalaman lubang yaitu sebesar 5 mm. Seperti itu. Oke, ini produk sederhana sebenarnya. Sebenarnya belum selesai. Di sini ada yang perlu dibersihkan lagi. Pilihannya bisa banyak untuk membersihkan ini. Bisa kalian gunakan proses mesin CNC ini juga. Menggunakan mesin CNC ini juga, atau kalian bisa kerjakan secara manual dengan kerja bangku. Misalkan menggunakan gergaji besi, misalkan seperti itu. Oke, ini untuk produk sederhananya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu, monggo. Oh, ada yang mau bisa simulasi. Baik, mungkin kita tanya jawab dulu begitu ya, Pak Jonathan ya? Ya, nanti ada lanjutan lagi, Pak. Oke. Baik. Sebentar. Oke, di kolom chat sudah ada yang bertanya. Oke, ini dari David. Oke, pertanyaannya Pak, bagaimana caranya jika pada machining, pada CNC simulator, kita hendak menaikkan benda kerja daripada meja kerja untuk menghindari adanya tumbukan antara mata pahat ya, terhadap meja kerja saat pemesinan benda kerja dalam CNC simulator. Silakan Pak Jonathan. Oke, untuk meninggikan sebenarnya kita kan nggak bisa membuat benda tersebut melayang ya sebenarnya. Nah, ada alternatif. Kita bisa gunakan di sini. Sebentar, ada tools. Terus di sini ada vice. Nah, ada vice di sini. Nah, vice itu pencekam untuk benda kerjanya agar kita bisa letakkan sesuai ketinggian yang kita inginkan di sini. Nah, cuma di sini tidak akan saya gunakan dulu kalau benda kerjanya melebihi ukuran dari yang kita inginkan. Ini kebetulan bendanya berukuran 150 ke 150 dan mesin CNC yang saya gunakan ini memiliki ukuran maksimal. Sebentar, seingat saya ukuran maksimal dari bed CNC adalah 200 mm. Apa ini tidak bisa? Nah, tapi untuk benda yang, workpiece dengan ukuran yang lebih kecil, misalkan seperti ini sudah didefinisikan,
50 mm small vise atau dengan ukuran tertentu ya, bisa kalian gunakan untuk mencekam. Jadi anggapan bendanya sedikit offset ketinggiannya dari bed mesin CNC-nya. Seperti itu. Ya Pak, silakan. Oke, cara lain adalah kita kan punya fasilitas untuk ngeset titik 0,0 benda, kayak tadi misalnya yang saya lakukan, 20, 20, 30, itu titik 0. Padahal tebalnya dia cuma 10 benda kerja. Berarti nolnya yang di atas itu dinaikkan ke 30, tebalnya cuma 10, berarti ngambang 20. Itu adalah cara untuk membuat dia ngambang, sehingga pahat tidak akan memakan meja kerja. Realisasinya nanti di bawah dikasih ganjel, support namanya. Ya, jadi ada clamping, nanti ada toggle clamp, realisasinya di mesin itu namanya ada toggle clamp kayak gini. Benda kerja di atas, di bawahnya ada supportnya kosong. Benda plastik biasanya dengan ukuran tertentu. Sekarang karena kita nggak bisa meletakkan, buat saja 0 benda kerja lebih tinggi dari tebalnya benda kerja. Tebal benda kerja 30, kasih aja di posisi 40, kasih kosong di bawahnya 10. Mau benda kerja 30, kasih 50, kosong 20. Atau bisa juga Anda buatkan kotak, definisi benda 2, kotak baru taruh di situ, terus benda kerja taruh di atasnya, dan realisasi visualisasinya lebih bagus. Tetapi tidak ada fungsinya benda kotak itu sebenarnya. Itu kosong pun simulasi tetap bisa jalan. Jadi kalau hanya sekedar visualisasi, kasih kotak, kalau enggak, konsep bahwa pahat tidak motong benda kerja, angkat dia setinggi-tingginya, melebihi tebalnya benda kerja. Itu aja yang bisa kita cobakan. Ya. Baik, terima kasih untuk bantuan yang bagus. Oke, baik ya. Pertanyaannya cukup baik dari David ya. Ini teknis begitu ya. Jika terjadi tumbukan. Oke, baik, ke pertanyaan berikutnya dari Wafi. Selamat siang, saya ingin bertanya apakah kita dapat membuat desain di SolidWorks untuk mendapatkan G-codes-nya. Lalu apakah mendapatkan G-codes dari SolidWorks lebih efektif daripada didapat dari SimCam? Silakan. Oke, untuk memperoleh G-code sendiri kan sebenarnya kita memprogram secara manual tadi ini, secara gerillianya ya, kita hardcoding secara manual. Nah, tapi untuk memperoleh G-code untuk beberapa aplikasi atau aplikasi CAM ya, dia memberikan kita fitur. Contohnya di CNC Simulator Pro ini ada SimCam. Untuk demonstrasinya sebentar, saya buka saja Chrome. Sebentar. Kebetulan SimCam-nya ada di komputer di rumah. Nah, sebentar. Nah, di sini kalau kita buka SimCam, nah misalkan ada suatu produk nih ingin kita buat dengan dimensi tertentu. Kebetulan di sini saya ada file-nya. Nah, ini adalah spesifikasi yang kita inginkan ya, dengan radius tertentu, dengan ukuran tertentu. Di sini ada cross dengan lingkaran di tengahnya, terus di sini ada lubang, sebuah pocket ya. Nah, misalkan kita ingin membuat benda tersebut di dalam suatu mesin CNC. Kalau cara capeknya nih, kita kan ngetik G-code-nya secara manual nih, kita buat secara manual G-code-nya. Nah, kalau di CNC Simulator Pro tentunya kita bisa gunakan bantuan SimCam. Jadi kita gambarkan tampak atas atau salah satu bidang dengan fitur terbanyak di benda kerjanya, lalu kita gambarkan di SimCam. Nah, seperti ini contohnya kalau di SimCam. Nah, dari gambar yang telah kita buat tersebut, bisa ditranslasi oleh CNC Simulator Pro menjadi sebuah G-code nih. Seperti di kanan, ini adalah G-code yang dibuat oleh SimCam secara otomatis dengan fitur-fitur yang kita buat di SimCam di awalnya tadi kan ya. Kalau kita lihat, nah ini G-code yang telah dibuat kurang lebih sekitar 700 line kalau tidak salah saya lupa. 700 line kita ketik secara manual kan melelahkan ya. Belum lagi dengan angka-angka tertentu nih, ada komanya sampai 3 angka di belakang koma, itu agak melelahkan kan ya.
untuk kita code secara manual. Tapi sebenarnya bisa saja sudah melakukan pembuatan tersebut. Nah, ini CNC Simulator Pro ini berbasis pada mesin FANUC kalau tidak salah. Jadi untuk mesin lain mungkin akan beda lagi G-code-nya, jadi tergantung mesin yang kita gunakan. Nah, tapi untuk di SolidWorks, kita di dapatkan SolidWorks ya. Saya pause saja dulu. Untuk di SolidWorks, jadi misalkan di sini saya sudah ada benda kerjanya. Nah benda kerjanya ingin saya buat G-code-nya untuk mesin tertentu. Sebenarnya di SolidWorks ini bisa dilakukan ya. Jadi pertama kita bisa definisikan mesin yang kita gunakan. Di sini ada beberapa pilihan ya. Ada milling mesin dengan aksis tertentu. Nah, di sini dengan tool-tools yang bisa digunakan. Dengan nanti di sini ada mesin-mesin yang bisa kita gunakan. Banyak sekali sini. Bisa ditambahkan secara manual juga tentunya ya. Cuman saya akan gunakan mesin tutorial dari SolidWorks. Jadi sebenarnya saya kurang familiar juga dengan mesin-mesin yang lain. Jadi saya gunakan yang default dari SolidWorks saja yang berupa FANUC juga sebenarnya. Kita okekan saja. Nah, di sini kita bisa ekstrak fitur-fitur apa saja yang dibuat di bentuk CAD-nya tadi. Lalu kita bisa simulasikan full pad. Kalau kita lihat edge, taruh kencang ya. Saya run. Nah, ini adalah simulasi yang diberikan oleh SolidWorks. Saya kencangkan saja sedikit. Terlalu lambat ini. Nah, kalau SolidWorks sudah memberikan kita G-code nanti dengan ukuran-ukuran tool tertentu yang menurut dari SolidWorks adalah yang paling efisien. Nah, ini tadi pembuatan dari cross dengan lingkaran ya kan ya. Kita lihat, nah ini melakukan stepping, jadi pengerjaannya jadinya turunnya perlahan-lahan. Kita lihat seperti itu. Ini untuk di SolidWorks. Nah, untuk di SolidWorks ini hanya ada di versi 2018 ke atas. Kebetulan seperti itu. Nah, seperti inilah hasil yang dihasilkan oleh SolidWorks. Nah, bagaimana dengan G-code-nya? Nah, G-code-nya bisa kita ekstrak di sini. Ada namanya fitur post process. Bisa kita save di sini as apa saja, ada .cnc atau .txt kalau kita mau lihat. Kita save. Kita run. Nah, munculkan di sini G-code dengan berapa banyak line di sini. Kalau kita save, saya ke desktop. Mana .txt? Nah, ini film real. Nah, sebentar. Nah, ini adalah G-code yang dihasilkan oleh SolidWorks. Berapa line kalau kita lihat di sini? Sekitar 735 line ya. Itu yang paling efisien menurut SolidWorks ya, dengan beberapa penggantian pahat tentunya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk demonstrasi apakah lebih baik SolidWorks atau CNC Simulator Pro. Tergantung mesin yang kalian gunakan nanti ya di dunia nyata sebenarnya. Apakah cukup jawab begitu? Baik. Wah, menarik sekali ya di sini. Jadi ternyata di kedua software ini kita bisa mengenerate G-code-nya, begitu ya, Pak Jonathan? Ya, benar. Oke. Oke, itu berikut pertanyaan dari Wafi. Selanjutnya, dari Wafi ada pertanyaan lain? Ingin menambahkan? Sudah cukup sih, Pak. Sudah cukup menjawab. Oke, baik. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi begitu ya sebelum lanjut. Ini dari Fatan. Cara untuk mengganti mata bornya bagaimana ya, begitu ya? Saat mau melubang lingkaran tidak sampai membentuk lingkaran di CNC-nya. Untuk mata bornya kasar pada bendanya. Nah, ini teknis mungkin Pak Jonathan silakan. Oh, maksudnya kasar itu bagaimana ya? Jadi pas melubangi itu di bendanya itu boleh coba dijelaskan lebih ini aja, lebih pakai apa namanya, langsung aja Langsung biar lebih saja. jelas. Silakan Bisa share. Bagaimana Pak?
langsung aja, ini oral aja. Apa yang dimaksud dengan kasar? Pertanyaan tadi siapa punya? Atan ya? Iya Pak. Jadi pas melubangi itu tidak seperti lingkaran yang mulus begitu Pak. Oh Jadi iya. kasar. Oke, kalau di CNC Dan, Simulator Pro ini tentunya dia menggunakan kekuatan grafis dari komputer kan ya. Nah, di sini kalau kalian lihat sebenarnya kalau secara teori ya, secara real pun lingkaran itu kan sebenarnya hanya kumpulan dari beberapa garis yang banyak yang nanti akan membentuk suatu lingkaran. Makanya dia akan membuat sisi-sisi yang agak kasar di sini ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, ini bisa disetting sebenarnya. Nah, ini bisa kalian pilih ada solid buffer resolution sama male solid buffer type. Kalau ingin mengurangi kekasaran tersebut, bisa kalian gunakan setting yang high, cuman ada drawback-nya agak lambat prosesnya. Itu juga dengan male solid buffer bisa dipilih nih. Seperti itu, Fatan. Satu lagi tambahan, Fatan, ini hanya simulasi. Iya. Dia mencoba merepresentasikan lingkaran. Realisasinya betul-betul halus nanti. Ya, tergantung juga kecepatan potongnya dan kecepatan kombinasi potong dan makan. Tapi secara umum halus. Di sini kelihatan kasar hanya masalah tampilan layar saja. Oke? Oke, Fatan? Iya Pak, tapi di saya itu lebih kasar dari yang Pak Jonathan, CNC Pak Jonathan gitu. Sangat tidak mulus gitu Pak. Halo Fatan, sekali lagi. Kurang jelas saya. Boleh sekali lagi. Tadi penjelasan. Untuk di CNC saya itu saat pelubangannya itu lebih kasar dari tampilan CNC Pak Jonathan gitu Pak Bagus. Gini, intinya Fatan, di sini kehalusan tidak menjadi concern dari simulasi ini. Ya kalau mau dibuat halus sekali juga bisa, tapi kan bukan itu dalam hal ini yang penting. Karena tergantung dari kualitas hardware Anda juga, kecepatan komputer, segala macam ya. Tapi intinya kalau realisasi nanti di mesin ini, itu akan halus sempurna itu lingkaran. Ya. Suatu lingkaran berputar memotong bentuknya lingkaran itu hasilnya sempurna. Di sini hanya nah itu tuh lihat kayak gitu, itu hanya tampilan saja ya, nggak usah khawatir. Tetapi memang ada proses namanya roughing, semi finishing, sama finishing. Itu mainnya di parameter pemotongan namanya, yaitu speed, yang namanya fit, sama depth of cut. Nanti kita belajar di pemesinan ya, untuk menghasilkan produk yang bagus. Oke? Ya. Baik. Fatan, bagaimana? Sudah jelas? Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak Bagus dan Pak Jonathan. Oke, baik. Oke, masih ada pertanyaan cukup menarik mungkin pembahasannya. Oke, mungkin kita lanjut lagi pertanyaannya. Selanjutnya dari Malvin. Selamat siang Pak Bagus, Pak Jonathan. Ingin bertanya apakah G-code itu sama untuk seluruh mesin CNC atau hanya basic dari seluruh mesin CNC? Silakan Pak Bagus dan Pak Jonathan. Oke, saya kasih gambaran awal saja. Secara umum sama. Kalau boleh dikatakan 90% itu boleh dianggap bisa ditukarkan satu sama lain. Artinya antar mesin yang lain semua mengerti. Tapi ada beberapa mesin yang kayak G90 atau 91-nya di 70 jatuhnya, atau 21 apa di 70, ada 1-2 seperti itu. Tapi itu spesifik sekali. Ya, umumnya tidak. Artinya umumnya 90% boleh dikatakan bisa dimengerti di mana-mana oleh mesin apapun. Tentu ada kode-kode khusus yang terkait sama mesin tertentu. Nah, itu harus diperhatikan.
kalau main di